pemain naturalisasi yang bapak itu udah pengen banget misalkan pengen usulkan tapi itu nggak bapak umum ke publik gitu, satu pemain misalnya. Nah ini nih jangan udah masuk radar kemarin nih, kan kita nggak pernah putusan. wah ini nih Kita coba. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini saya mungkin akan memberikan ya kabar gembira bagi kita semua ya, yang mendukung timnas, baik itu timnas U19, U23 dan juga timnas senior. Dan memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya untuk dibahas, karena apa? Di sini saya menemukan ya salah satu sumber, dan memang ini menjadi sumber terpercaya menurut saya, karena di akun ini banyak sekali orang yang melihat bahwa setiap yang diberitakan itu pasti terjadi, dan saya melihatnya bahwa ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Di akun Instagram Indonesian Abroad ini mengabarkan bahwa ada dua pemain yang memang akan segera diumumkan oleh PSSI untuk bisa menjadi bagian timnas. Nah, tentu kita sudah tidak asing dengan pemain ini, dan sebenarnya inilah pemain yang memang menjadi idaman bagi pecinta sepak bola nasional. Dia adalah sosok Tom Haye dan juga Mesilger. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kurang lebih kabarnya. Mesilger dan Tom Haye akan segera menjadi pemain timnas Indonesia. Semua dalam tahapan proses dan pengumuman resmi akan segera hadir. Nah, ini dalam versi bahasa Indonesia ya, karena yang dijelaskan ini adalah bahasa Inggris, kemudian saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kurang lebih antara berita yang sudah beredar di media Belanda dan juga media Indonesia itu sudah terkait. Artinya secara benang merah kita sudah melihat bahwa dua pemain ini bisa untuk menjadi bagian nanti Indonesia. Tentu alasan ini sangat logis ya untuk Tom Haye ya. Untuk Tom Haye ini memang saat ini sangat produktif bersama SC Heerenveen ya, klubnya. Nah, dia juga sangat luar biasa di musim ini ya. Dia sudah mencatatkan beberapa penampilan yang sangat luar biasa bersama Heerenveen. Nah, kemudian untuk di saat musim ini dia sudah melakukan penampilan itu kurang lebih 31 kali. Kemudian dia juga mampu mencetak 8 gol, dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena dirinya mampu mencetak 9 assist dalam musim ini. Artinya memang Tom Haye ini bukan pemain sembarangan, dan dirinya memang wajar saja saat ini menjadi incaran ya bagi Sintayong untuk bisa mendapatkannya, karena posisinya juga jelas ya. Dia bisa menjadi defensive midfielder dan juga bisa menjadi center midfielder. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya antara posisi gelandang di Indonesia. Nanti ada sosok Tom Haye, Mark Klok, Ivar Jenner, dan juga beberapa pemain lain seperti Irianto dan juga Ricky Kambuaya. Nah, ini artinya memang pemain-pemain nantinya, pemain timnas nantinya akan semakin lengkap. Nah, namun teman-teman, di sini saya melihatnya bukan hanya sosok Tom Haye saja yang memang memiliki peluang untuk membela Indonesia. Pemain yang saat ini memang memiliki mahar 43,4 miliar ini saat ini memang menjadi bagian yang sangat tak terlupakan ya. Bahkan Tom Haye ini banyak sekali yang mengatakan bahwa ini adalah pemain yang menjadi incaran lama dari Sintayong, namun karena dalam arti negosiasi alot, dirinya baru bisa mengutarakan niatnya 100% untuk membela Indonesia di bulan-bulan ini. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa, dan saya masih menunggu apakah yang dikatakan PSSI akan memberikan kejutan untuk timnas Indonesia. Ini adalah sosok Tom Haye dan juga pemain-pemain keturunan lainnya. Tentu kita patut menunggu. Nah, kemudian selanjutnya Mesilger. Nah, Mesilger seperti yang dikatakan di awal melalui akun Indonesian Abroad ini juga mengatakan bahwa sebenarnya Mesilger saat ini dia mau membela timnas Indonesia. Alasannya jelas, karena dirinya memang tidak dipanggil lagi oleh timnas Belanda, dan dirinya memang dicoret dari timnas Belanda U21. Artinya secara mental ya, dirinya juga memiliki kecewaan dengan Belanda. Di sisi lain faktor keluarga dari sang ibu ya, dia memang memiliki kedekatan dari Indonesia. Jadi wajar saja jika sosok Mesilger ini menginginkan untuk membela timnas Indonesia untuk di level senior, dan ini bisa menjadi pembuktian nantinya, karena saya melihatnya dari beberapa referensi yang sudah
saya baca antara pihak PSSI dan juga pemain dan juga agen untuk dua pemain ini, yakni Tom Haye dan juga Max Hilger ini sudah di tahap keseriusan atau tahap serius. Artinya kita tinggal menunggu saja ya, semoga saja ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita tunggu pengumuman dari PSSI. Nah, kemudian saya juga sudah membahas dari beberapa pemain sebelumnya ya, yakni ada Ilyas Al-Haf dan juga satu lagi yang memang menjadi gebrakan ya, yakni Justin Matthew. Nah, artinya kita sudah memiliki kurang lebih empat pemain yang menjadi keinginan kuat bagi Shin Tae-yong dan juga si pemain sendiri untuk membela timnas Indonesia. Artinya secara dasar ya, kita sudah memiliki 4 pemain yang nantinya Shin Tae-yong kita tidak tahu ya apakah akan menyeleksi keempat pemain ini atau akan mengambil semua. Namun yang jelas saya berharap ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika pemain itu bisa membuktikan di level timnas Indonesia. Karena memang ya kita ketahui ya, banyak sekali saat ini yang kontra dengan para pemain keturunan. Namun yang jelas saya berpikirnya seperti ini, karena Indonesia semakin tinggi kita bisa bersaing di Asia ya, ataupun di level Piala Asia nanti, itu artinya semakin berat ujian yang akan Indonesia hadapi dan tim-tim yang akan dihadapi pun juga akan semakin berat. Jadi untuk mendatangkan pemain-pemain seperti Tom Haye, kemudian Max Hilger, dan PSSI bisa untuk mendatangkan ke 2-4 pemain ini, menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Artinya Shin Tae-yong nanti akan memiliki pelapis-pelapis, baik itu pemain inti dan juga pemain cadangan yang sangat merata. Nah, ini juga sebagai antisipasi teman-teman. Mungkin banyak yang kontra terhadap pandangan saya seperti ini, yang ngapain banyak sekali pemain-pemain keturunan, kalau pemain keturunan pun dipanggil timnas tapi cedera. Nah, menurut saya ini adalah peluang yang sangat berharga dan kesempatan emas. Mengapa demikian? Ketika pemain satu cedera, artinya Shin Tae-yong lebih banyak memiliki opsi untuk bisa menurunkan pemain keturunan lainnya yang memiliki posisi yang mirip ataupun memang multi posisi. Artinya memang inilah yang membuat Shin Tae-yong ini menginginkan pemain-pemain keturunan ini untuk membela timnas Indonesia. Dan ini menjadi hal yang sangat lumrah ya. Kita hanya skupnya Indonesia, dan kita melihat sebenarnya seperti Spanyol dan Brazil, Portugal, dan juga beberapa negara lain seperti Maroko itu pun juga menggunakan pemain-pemain keturunan atau pemain naturalisasi yang sesuai dengan kebutuhan pelatih. Nah, artinya memang kita tidak bisa dalam hal ini kontra terhadap keputusan Shin Tae-yong. Nah, ini poin yang memang harus digarisbawahi. Jadi ya, walaupun Sandy Walsh ya kita ketahui selama 3 event dia belum bisa bermain, ini akan menjadi pembelajaran bagi kita ya, supporter, dan juga evaluasi dari pelatih agar nantinya bisa meningkatkan level timnas. Nah, levelnya itu bagaimana ya, tergantung bagaimana nanti para pemain-pemain lokal dan juga pemain keturunan itu bisa bersaing. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, dengan 4 ini apakah memang perlu dinaturalisasi semua? Tentu itu menjadi kebutuhan pelatih. Dan yang selanjutnya tentu kita harus sadar bahwa untuk Piala Asia ini ya, Indonesia nanti akan bertemu Jepang, kemudian Vietnam dan juga Irak. Secara kertas 3 tim itu di atas kita, dan itu memang menjadi hal yang sudah tidak bisa dibohongi bahwa 3 tim ini memang menjadi raksasa saat ini di Asia dan juga ASEAN. Artinya memang ketika kita bisa mengalahkan Vietnam, artinya kita masih memiliki cobaan yakni Irak ya, dan juga Jepang. Nah, artinya memang dengan adanya pemain keturunan ya seperti Tom Haye, Max Hilger, dan juga Justin Matthew dan juga Ilyas Al-Haf nanti, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan kita ketahui juga bahwa sebenarnya PSSI juga pro dalam hal ini, setuju dengan apa yang sudah akan dilakukan oleh Coach Shin. Jadi kita sebagai pecinta sepak bola, kita hanya tinggal menikmati, dan kita akan melihat bagaimana pengumuman resmi dari PSSI mengenai pemain keturunan ini untuk membela timnas Indonesia. Hal yang sangat wajar dan hal yang sangat lumrah bagi pesepak bolaan, karena memang Indonesia ini juga diberkahi banyak sekali pemain keturunan. Jadi PSSI dan juga pelatih pun juga memiliki hak untuk bisa memanggil pemain-pemain tersebut untuk membela tanah leluhurnya. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian jika 4 pemain itu bergabung bersama timnas dan menjadi bagian timnas
timnas di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia. Apakah kalian setuju 4 pemain ini bergabung bersama timnas? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.